Rudhaifah meninggalkan ruangan IGD dan mengambil air wudhu. Ia hendak mencurahkan segala kegelisahannya kepada Allah dalam sholat di waktu maghrib. Terhanyut dalam kekusukan beribadah, hingga tak sadar air mata mengalir dari matanya. Bibir manisnya bergerak-gerak mengguntai kalimat zikir dan ditutupnya dengan sebuah doa. Ya Allah, ya Ilahi, Sang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua hamba. Tempatkan keduanya di taman-Mu dan hindarkan keduanya dari segala bentuk siksa. Duhai Sang Maha Pemberi petunjuk, hidayahkan hamba-Mu ini sebuah jalan agar hamba ini membantu sahabat hamba yang tengah berbaring lemah dan berjuang melawan maut. Jika mendonorkan jantung ini adalah caranya, maka yakinkanlah hati ini ada ridho ilah keputusan ini, bukan untuk mendapatkan pujian atau lainnya. Hamba hanya ingin menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi hamba-Mu yang lain, meski harus mengorbankan diri hamba sendiri. Wahai Sang Maha Pendengar, kabulkan dan terimalah doa hamba. Amin. Usai beribadah, Rudhaifah teringat akan sebuah nasihat mendiang sang ayah. Tekadnya mulai bulat untuk menjadi beringin untuk sahabat terkasihnya. Bismillah, semoga jantungku bisa menjadikan aku beringin yang menyelamatkan Widya. Amin. Ridhoi hamba ya Rob, gumamnya dalam hati. Ketika malam berhiaskan bintang bertengger mesra bersama sang rembulan, Rudhaifah menemui dokter dan menyampaikan niatnya untuk mendonorkan jantungnya untuk Widya. Namun Rudhaifah tidak ingin hal ini diketahui oleh siapapun sebelum waktu yang tepat. Baiklah, jika itu menjadi keinginanmu, tetapi saya juga tidak bisa menjamin sampai kapan hal ini akan menjadi rahasia. Sebelum itu, kamu harus menjalani serangkaian tes untuk memastikan jantung kamu sehat dan cocok dengan tubuh Widya. Jelas sang dokter. Dokter mengabarkan kepada keluarga Widya bahwa pihak rumah sakit telah mendapat donor jantung untuk Widya. Keluarga Widya sangat senang dan meminta agar dipertemukan dengan orang itu. Namun, atas permintaan orang itu, pihak dokter tidak bisa memberitahu saat ini. Ada hal yang mengganjal di pikiran Ana dan Fitri. Mengapa seperti Rudhaifah? Namun, mereka berdua mencoba menghilangkan pikiran itu. Tapi, tidak mungkin Rudhaifah yang mendonorkan jantungnya, sementara Widya telah bersikap buruk terhadapnya. Operasi mulai dilakukan. Semua orang menunggu di depan ruangan dengan perasaan gelisah. Operasi memakan waktu yang lama. Akhirnya dokter keluar dan mengabarkan operasi berjalan lancar. Ana, Fitri, dan Ibu Laras bersujud bersyukur sebagai wujud rasa terima kasih mereka atas berita yang menggembirakan ini. Setelah beberapa hari pasca operasi, akhirnya Widya sadar keadaannya berangsur membaik. Tiba-tiba Fajar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fajar, silahkan masuk. Aku kesini hanya ingin menyampaikan amanah dari Rudhaifah. 3 surat untuk kamu Ana, Fitri, dan kamu Widya. Surat dari Rudhaifah? Kenapa dia tidak datang menjengukku? Di mana dia? Aku ingin minta maaf karena sikap burukku kemarin terhadapnya. Wid, sebenarnya yang mendonorkan jantung untuk kamu itu adalah Rudhaifah. Sebelumnya Rudhaifah telah melanggarku membeberkan rahasia ini kepada siapapun. Namun aku tidak ingin menyembunyikan hal ini terlalu lama karena aku tidak bisa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku dan Rudhaifah tidak mempunyai hubungan khusus. Memang aku pernah menaruh rasa suka kepada Rudhaifah, tapi dia tidak memiliki rasa itu terhadapku. Dia hanya menganggapku sebagai sahabat. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Mendengar penjelasan Fajar, sontak membuat Widya, Fitri, dan Ana terkejut. Bahkan Widya tidak sadarkan diri.
Rintikan hujan menetes pelan membasahi sebuah gundukan tanah yang masih basah, tertancapkan nisan di hadapan Widya. Ia tampak tengah mengadahkan tangan diikuti bibir yang bergerak lirih, mengguntai doa kepada Allah Sang Maha Pemberi kehidupan dan ditutupnya dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Widya membuka secarik surat dan membacanya. Bola matanya bergerak perlahan membaca surat itu. Kala ia membaca, terselip senyum kecil di sudut bibir manisnya. Namun setelah membaca surat itu, air matanya mengalir mengingat kenangan indahnya bersama sahabatnya. Duhai sahabatku, terima kasih atas kasih sayang kau berikan, canda yang kau lukiskan, kebahagiaan yang kau siratkan, dan kesetiaanmu kala aku membagi duka. Maaf bila aku menyakiti dirimu atas perkataanku, perbuatanku dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Widya, terima kasih telah menjadi warna pelangi di dalam hidupku. Semoga persahabatan kita terus abadi dalam kehidupan ini. Meski kini kita tidak lagi berada dalam dunia yang sama. Salam kasih sahabatmu, Rudaifah. Dalam hatinya ia bergumam seandainya waktu bisa kembali ke belakang, ia tidak akan mengatakan hal buruk terhadap Rudaifah dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. Nasi telah menjadi bubur, itu semua hanya menyisakan penyesalan belaka. Widya berjanji akan menjaga jantung sahabatnya dengan sebaik mungkin. Sungguh besar pengorbananmu untuk menyelamatkanku. Akan kujaga jantungmu seperti aku menjaga persahabatan kita. Semoga Allah memberimu kedamaian di sana. Amin. Ujar Widya menatap batu nisan yang basah di hadapannya. Hujan gerimis beralaskan perpaduan warna pelangi yang indah, terlukis indah menghiasi langit. Seakan menjadi tanda senyum Rudaifah kepada Widya. Keheningan senja menuntut langkah kaki Widya meninggalkan peraduan terakhir sang sahabat. Kini Ana, Fitri, dan Widya kembali menjalin hubungan persahabatan tanpa adanya Rudaifah. Persahabatan mereka tidak hanya dilandasi oleh kesetiaan saja, tetapi juga dengan kepercayaan, karena sesungguhnya sebuah hubungan yang terlihat lama berjalan dan kesetiaan itu akan runtuh tanpa memiliki kepercayaan di dalam hubungan tersebut.